الحمد لله الذي جعل الإسلام دينا للمسلمين والحمد لله الذي جعل الإيمان في قلوب المؤمنين والحمد لله الذي أنزل القرآن هدى ورحمة للمتقين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقال تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من السائلين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sekalian rahimakumullah. Dalam kitab yang dibaca setiap malam Kamis di masjid kita yang mulia ini, kitab tersebut bernama Kitab Al-Hikam yang ditulis oleh ulama besar. Beliau adalah pemimpin ketiga pembawa tarikat As-Sajiliyah yang ketiga yang bernama Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari yang makamnya ada di Mesir, wafat tahun 709 Hijriah. Dibacakan oleh guru kita di antara teks dalam kitab hikam tersebut dikatakan khat min wujudi ihsanihi ilaika wa dawami isa'atika ma'ahu ayyakuna dhalika istidrajan la sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kata kiai kita, hendaklah engkau merasa takut jika selalu dapat kurnia Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya engkau masih saja tetap dalam keadaan yakni perbuatan maksiat, perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kurnia yang diberikan itu disebut adalah sebagai semata-mata istidraj dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini teks yang dibacakan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari memberikan pemahaman bagi kita. Hendaklah kita manusia harus punya perasaan takut, harus punya perasaan khawatir bila kita mendapatkan terus kurnianya yang banyak, nikmat rezeki yang banyak, nikmat dari Yang Maha Kuasa yang banyak berlimpah, padahal posisi kita adalah masih tetap banyak maksiat, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak dosa, banyak alfa ditinggalkan. Hendaklah kita takut, dikhawatirkan itulah adalah sebagai yang disebut dalam istilah agama kita yakni istidraj. Istidraj dalam bahasa pengertian singkat dikatakan adalah mengulur, yakni memberi terus menerus supaya bertambah lupa, kemudian adalah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin jauh daripada Yang Maha Kuasa, semakin banyak uangnya, semakin banyak kesalahan alfa maksiat yang diperbuat, makin besar usaha dan rezekinya, semakin banyak adalah kealpaan. Terus diberikan adalah kurnia nikmat yang luar biasa kepada mereka. Padahal itu adalah istidraj,
yakni diulur oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini yakni memberikan pengertian kita bahwa istidraj itu adalah diberikan terus menerus berupa adalah nikmat kurnianya, kemudian adalah tanpa disangka, tanpa dikira, tidak diprediksi, tidak disangka-sangka, datanglah adalah diambil oleh Yang Maha Kuasa. Bisa saja dalam keadaan pagi hari berolahraga, senam, berrekreasi, ada kegiatan yang lainnya, tapi tiada sangka terjadi, yakni adalah gempa yang membawa adalah tsunami. Banyak terjadi hal tersebut yang mengakibatkan adalah korban yang banyak. Ini disebut dalam istilah agama kita disebut adalah dengan istidraj. Hal tersebut juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 44. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walamma nasu ma zukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Adalah mereka setelah mereka adalah lupa apa yang telah diperingatkan. Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Kemudian setelah mereka adalah lupa, selupa-lupanya maka dibukakan adalah kepada mereka pintu-pintu kemudahan, pintu-pintu rezeki keluasan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza farihu bima utu. Seketika adalah ketika mereka bergembira ria atas hasil yang mereka dikatakan adalah hasil mereka dengan keberhasilan dan juga lain-lainnya, akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Kemudian kata Allah, kami tangkap dengan tiba-tiba sehingga adalah mereka putus asa dan juga adalah merasa gagal. Fa idzahum mublisun. Hadirin sekalian rahimakumullah. Teks yang kita bacakan ini tentulah adalah memberikan perhatian bagi kita bahwa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita adalah untuk menjalankan ibadah, ketaatan kepadanya. Insya Allah dengan ketaatan dan ibadah, kepatuhan itulah yang akan menyelamatkan kita baik pada saat ini dan tentunya adalah kehidupan yang berikutnya. Semua adalah telah diatur oleh agama kita. Kita disuruh tunduk adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunduk mengikuti adalah ajaran dan juga aturan baginda Rasulullah SAW, dan tentulah adalah disampaikan oleh para ulama, para guru-guru, pada kiai, yakni diajarkan ketundukan dan kepatuhan itu. Karena dengan ketundukan dan kepatuhan itu mereka adalah laksana menjadi bintang yang menerangi kehidupan di dunia ini. Mereka ibarat orang yang membawa obor, pelita di gelap hari. Kita sebagai pengikut dan juga di belakangnya tentulah mengikuti orang yang membawa sinar, yang membawa obor tersebut, agar kita tidak terjatuh dalam lubang ketika perjalanan, agar kita tidak tersesat, agar kita tidak dapat bahaya, dan tentunya adalah keselamatan yang kita dapat. Inilah buah daripada ketundukan dan kepatuhan, yakni para ulama, para aulia dan lainnya. Mereka menjadi terang laksana bintang dalam kehidupan kita ini. Karena itulah hakikat ketundukan, kepatuhan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah membawa keselamatan. Pak, insya Allah bila keyakinan ini sampai dalam hati kita, bukan hanya ikrar dalam lisan, bukan hanya zahir dalam perbuatan, tapi ada dalam merasuk keyakinan ini dalam hati kita, Pak, insya Allah apapun yang dilakukan menjadikan keberkahan untuk kehidupan. Dia bergaul kepada sesama, mendatangkan keberkahan buat dia. Dia berusaha dengan adanya keyakinan dalam hati, maka usahanya membawakan keberkahan, bermanfaat bagi keluarga dan juga seluruhnya. Apapun yang dilaksanakan, bila ada keyakinan dan juga ketaatan itu merasuk ke dalam hati, Pak, insya Allah semuanya menjadi yakni keberkahan buat kita.
Bila terus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dijaga, diatur, diikuti sesuai dengan jadwal kehidupan, diatur dengan sesuai daripada kegiatan dari pagi, sore hingga pagi kembali, tentulah ada porsi-porsi waktu yang baiklah diatur. Dalam kehidupan ada kalanya berpunya, ada kalanya tidak berpunya, adalah suatu hal yang biasa. Ada orang yang berpunya, ada juga yang tidak berpunya. Tetapi nikmat yang dirasakan tentulah berbeda. Bagi yang berpunya mungkin fasilitas, nikmat dalam tidur banyak, AC, tempat tidur dan juga lainnya. Tapi toh banyak berlipat tersebut terkadang sulit untuk tidur, memejamkan mata di malam hari. Sebaliknya ada yang dalam kesederhanaan tidur seadanya, tetapi dia dapat tidur dengan baik, beristirahat semua kebagian waktu dalam hidupnya. Ini menandakan bisa saja orang memiliki uang yang banyak, bisa membeli fasilitas tidur, tetapi dia tidak bisa membeli tidur dalam hidupnya. Bisa saja dalam kekurangan, tapi bisa diatur waktu semuanya kebagian. Ada waktu beribadah, ada waktu ke masjid, ada waktu ikuti taklim, ngaji, ada waktu bekerja dan lainnya. Tapi bila hal tersebut tidak diperhatikan dengan baik, maka sangat berbahaya dan juga mencelakakan. Jangan sampai mungkin yang berpunya telah merasakan ada nikmat kehidupan dalam dunia ini, karena telah mereka miliki adalah uang dan lainnya, tapi dalam keadaan yang sulit dan susah, tidak mau beribadah, tidak menjalankan ketaatan yang diperintah yang Maha Kuasa, maka akan melakukan atau mendapatkan hal yang luar biasa, kesulitan di dalam kehidupan ini, dan tentu adalah kesulitan dalam kehidupan yang berikutnya. Tentu hal tersebut adalah tidak diinginkan dijauhkan. Untuk itu dalam setiap waktu yang dimiliki oleh siapa saja, dari setiap kesempatan yang ada, maka pergunakan dengan sebaik-baiknya. Ada fasilitas beribadah, masjid, hadiri untuk sholat berjamaah. Ada untuk memperbaiki diri dengan mengikuti taklim, pengajian, maka diikuti. Ada waktu bekerja semaksimal mungkin, sehingga dengan harapan Pak insyaallah bila dilakukan adalah dengan baik, terus menjaganya, Pak insyaallah, yakni doa yang kita bacakan sehari-hari, yakni doa ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Kurniakan ya Allah hidup kami di akhir hidup kami adalah keselamatan, penutup yang baik, husnul khatimah. Bila dijaga dengan baik, Pak insyaallah, apakah Allah Subhanahu wa taala kabulkan daripada doa-doa tersebut. Amin. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim. Wa nafa'ni bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.